Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Bujur, ini salahku, nan tetap mengaras menghendaki, padahal lu tahu ikam tu lain ampunku. Ku hadangi sampai kau mencintaiku. Ayo. Ya. Makasih, Mbak. Nah, ini sih, Den. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Toh. Kemana aja? Aduh, Gimana iya. kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, maaf Pak, baru aja lu bisa ketemu Kian. Soalnya, aduh, minggu-minggu semalam tuh lu lagi abut banner launching lagu Hanyar. Nah, lagu Wah. baru, Pak. Hebat ini. Ini contoh anak muda yang memang produktif. Ini harus dicontoh nih sama Wes. yang lain-lain. Siap. Mantap, mantap, mantap. Iya, Pak. Ini tadi baru pertama kali kan saya masuk ke sini. Dan istilahnya saya kagum banget. Suatu gitu. kehormatan lah saya bisa diundang sama Pak Dirlantas ke sini loh. Keren. Dong, tadi waktu masuk itu diperiksa nggak protokol kesehatan? Diperiksa, Pak. Tadi dicek terus apa tadi Memang gini dong. Kita itu di pelayanan kita kepada masyarakat itu, protokol kesehatan kita itu, Iya. kita efektifkan. Gini. Cuci tangan, Tuh. pakai masker, Harus. kemudian jaga jarak, masuk bilik disinfektan itu juga. Iya, makanya Pak. Karena apa? Situasi sekarang ini memang kita harus lebih mengedepankan protokol kesehatan itu supaya kita semua itu bisa terjaga Iya. sehat. Gitu. Intinya kalau bukan diri sendiri siapa yang jaga ya kan Pak? Iya, gitu. Wah, ada telepon Pak. Nah, Mas Tom, dengar itu? Iya. Kita ini RTMC ini kita terkoneksi antara seluruh masyarakat yang ada, anggota kita yang ada di lapangan, Iya. sehingga pada saat waktu-waktu tertentu ada kepadatan, ada kemacetan, Wah. bisa memberikan informasi kepada kita dan kita bisa mengirim anggota kita ke sana untuk melakukan pengaturan penjagaan. Jadi istilahnya tuh itu fungsi dari RTMC tadi Pak ya? Betul. Wah itu, ya makanya kata saya tadi, biasanya kan saya cuma lihat di TV gitu kan, kalau misalnya ada kayak CCTV besar-besar kayak gini, katanya di Kalsel sendiri, sudah Ada, sudah lama ini. Wah, keren banget. Ternyata Kalsel tuh udah istilahnya udah modern. Alhamdulillah. Kita tidak ketinggalan lah sama yang lain-lain. Gitu Pak, saya kagum nih. Oke, Mas Tom, masih banyak yang kita bicarakan nih. Oke. Tapi supaya lebih enak, lebih santai, kita duduk yuk. Ah, boleh Pak. Ini kalau pindah kurus kalau Pak. Monitor tuh. Apa nampak ya? Kita Bentar saya taruh aja Pak ya. Iya. Wah,
Biarin. Enak nih Pak ya, kursinya Pak. Kursinya enak Pak. Oh gitu. Saya nggak nyangka kalau bisa duduk di sini, padahal saya bukan polisi gitu kan. Oh, gitu. Ya, lebih keren. Ini keren banget nih. Wah. Sakirangan. Nah ini Wow. ciri khas Banjar. Tuh, itu Benar, Pak. harus dikembangkan gitu. Nah, sebagai anak muda istilahnya tuh ulun juga harus tetap melestarikan budaya-budaya Banjar. Nah, ini kan udah keren nih, Mas Dom. Iya. Tambah keren lagi nih kalau pakai masker Polda Kalsel nih. Wih, nih buat saya pakai Pak, boleh Pak? Boleh. Waduh, Boleh. makasih loh. Wih, keren guys. Ini Masih bagus tuh, Mas Dom. iya masih bener-bener baru banget. Iya. Wow, kita buka dulu Pak ya. Iya. Nah, langsung ulun pakai. Keren sana kae. Wuhan nikam pasti gak ada bisi. Oke lah, ulun pakai balap. Oh, gimana Pak? Cakep. Udah mirip belum Pak? Tambah cakep. Udah mirip Pak Andi belum? Jadi asik dong. Nah, oh ini Mas Dom. Ini kan kita lagi ada di RTMC nih. RTMC itu kan Regional Traffic Management Center. Itu bisa online dan juga bisa real time untuk memantau situasi kondisi wilayah lalu lintas yang ada di Kalsel ini. Jadi Jadi bukan hanya Banjarmasin. wah sampai Tanjung tuh Pak. Betul. Wow, sampai Kota Baru tuh. Sampai Kota Baru. Waduh, keren Jadi banget. seluruh Kalimantan Selatan itu sudah tercover. Memang ada beberapa belum banyak titik-titik kita yang tercover. Kita lebih utamakan titik-titik yang rawan kecelakaan, Oh iya Pak. rawan pelanggaran, dan rawan kejahatan. Itu lokasi CCTV kita di Iya. titik-titik itu. Tapi makanya kata ulun tadi itu istilahnya itu keren banget. Jadi istilahnya bapak-bapak polisi sekarang itu modern. Jadi ngelihatnya cuma lewat CCTV itu bisa Betul. terkontrol semuanya. Kan? Betul. Nah, jadi buhannya istilahnya tuh kan banyak nih Pak ya, orang takut begal juga kan Pak ya, Iya. orang takut ya istilahnya itu kejahatan tuh macam-macam. Iya, Istilahnya dengan seperti ini kan insya Allah berkurang lah seperti itu. betul. Ya kan Pak ya? Kita berupaya untuk mengurangi. Kalaupun toh tidak bisa menghilangkan, paling tidak mengurangi. Dan bisa melakukan penindakan secara cepat. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita bisa connect, bisa langsung informasikan kepada petugas-petugas kita yang ada di lapangan. Wes, iya. Istilahnya sekarang saya sebagai masyarakat merasa lebih aman lah. Betul. Lebih aman dengan kemodernisasi ini, Pak. Betul. Istilahnya, waduh, saya bangga banget lah. Ini nih yang saya cari istilahnya polisi yang bener-bener kita seperti friend banget. iya. Ini keren. Jadi istilahnya tuh Wuhan nikam seberataan. Nah, jangan takutan. Bukan Sidim ini baik. Nah, ya keren, maka ganteng. Ulang ini turun tuh kena gantengnya, kena maskernya sama. Tapi lain bang maskernya sedikit. Yang penting ada mirip-miripnya lah. Nah, kita di sini juga di RTMC ini ada petugas cybercop-nya. Oh, berarti untuk media internet gitu? Iya. Ada cybernya? Iya, ada Twitter-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya, online semuanya, dan bisa terkoneksi oleh masyarakat, bisa memberikan informasi melalui media-media ini. Nah bener Pak, istilahnya sekarang kejahatan itu memang bukan cuma yang offline, Iya, tapi kejahatan lewat online juga banyak Pak. banyak. Seperti netizen yang untungnya kada baturan. Ya kalau Pak, makanya jadi istilahnya tuh kalau kalian berbicara itu jangan cuma offline mereka bisa hati-hati. Tapi sekarang mereka itu istilahnya kalau pas online-nya ngomongnya macam-macam Pak. Nah hati-hati juga karena itu semua ada undang-undangnya. Kalau melewati undang-undang, bisa bahaya juga karena cyber datang, bahaya kalau makanya ini benar-benar paket komplit deh. Iya. Canggih benar istilahnya tuh, saya istilahnya tuh kagum lah dengan RTMC yang dipunyai oleh Polda Kalsel. Wah ini Pak Dirlantas good banget lah istilahnya. Jadi istilahnya emang benar-benar keren. Polisi-polisi ini profesional bagi kerja. Kita makin ke depan makin berupaya untuk bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan nyaman, dengan baik, sehingga betul-betul pelayanan kita kepada masyarakat itu bisa maksimal. Iya Pak. Nah ini banyak didukung oleh IT. Nah salah satunya seperti yang di RTMC ini, ini kita bisa lihat nih Mas Tom, kalau misalnya ada yang nerobos traffic light gitu.
kelihatan. Wah, hati-hati. Kita bisa zoom itu, kemudian kita bisa lihat nomornya, Latnya ya. platnya, itu bisa dilakukan penindakan. Wah, makanya Bu, istilahnya nih saya pesan nih buat masyarakat semuanya, istilahnya ya Pak. Jangan macam-macam, mentang-mentang polisinya nggak ada, istilahnya itu. Nah, nggak apa-apa, lampu merah lewatin aja katanya. Ada kamera yang melihat itu. Wah, Bisa dia foto, kemudian bisa dilakukan penindakan. istilahnya itu walaupun tidak terlihat, tapi masih ada mata yang memandang kami. Aplikasi kita namanya apa? Electronic Law Enforcement. Jadi tanpa ada kehadiran polisi di situ, bisa melihat bahwa siapa yang melakukan pelanggaran itu dan bisa dilakukan penindakan. Benar, soalnya kayak gini Pak, istilahnya itu bahaya juga. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. ETLE merupakan terobosan atau inovasi sistem penegakan Itulah sebenarnya Mas Tom. Itu rumusnya seperti ini. Kejadian kecelakaan lalu lintas itu paling dominan dilalui oleh pelanggaran terlebih dahulu. Iya. Jadi diupayakan betul-betul supaya tidak melakukan pelanggaran. Kenapa? Ada akibat yang lebih besar di balik itu, yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas. Iya, apa namanya, apalagi yang inilah istilahnya tuh anak-anak mudanya ini ada juga yang masih kebut-kebutan, terus yang motornya itu knalpotnya mengganggu Pak, istilahnya itu Pak. Istilahnya oke lah, saya sebagai anak yang istilahnya masih muda nggak apa-apa. Saya ngebayangin kalau misalnya ada yang tua, nenek-nenek kayak kakek jantungan gitu kan, ngomong serangan jantung masuk rumah sakit, siapa pulang kan itu menyusahkan ya kalau Pak. Sebenarnya spesifikasi teknis kendaraan bermotor itu, Mas Tom, itu kan sudah diuji. Knalpotnya seperti apa, ada spionnya seperti apa. Semua itu sudah melakukan uji tipologi. Iya. Nah, begitu digunakan, knalpotnya diganti, spionnya dirubah, lampunya dirubah. Itu kan sudah merubah teknis. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi tidak standar gitu ya. Tidak standar, tidak boleh. Itu merupakan satu pelanggaran. Itu pelanggaran Pak? Pelanggaran, Mas Tom. Oh, jadi kalau misalnya kita merubah, apalagi istilahnya merubahnya itu banyak banget, itu suatu pelanggaran Pak? Itu tidak boleh. Oh, baru tahu loh nih, weh. Ini informasi penting gitu kan. Wah, buat Bu Hanikem yang ketujuh, variasi motor atau mobil, hati-hati ya kalau misalnya benar-benar kalau dari standar, nah itu merupakan pelanggaran. Jadi kada boleh, ya Kada boleh. kada boleh malah. Kada boleh. Kada boleh. Kalau kada apa-apa lagi belum baik. Promosi. Jadi lalu lintas itu Mas Tom, kita melihat karena apa? Semua orang bergerak di lalu lintas. Orang, barang, itu bisa juga jadi ikon peradaban. Iya, Pak. Bagaimana lalu lintas itu bisa tertib? Itu bisa menggambarkan bahwa masyarakat yang ada di situ tertib dalam kehidupan. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang tertib itu juga tertib lalu lintas. Tapi paling tidak itu bisa memberikan gambaran. Itu saya. Iya, istilahnya itu sebagai generasi sekarang, istilahnya itu harus menunjukkan juga bahwa kita bertanggung jawab. Ya tanggung jawab itu artinya tertib dengan segalanya, termasuk lalu lintas. Iya. Istilahnya tuh kita kan sebagai generasi ini penerus ya, kalau ulang masa dilawan, misalnya masa dibantah. Kalau dibantah ya apalagi generasi penerusnya mah gini, bahaya. Iya. Iya. Betul. Makanya itu ini obrolannya istilah keren lah ya. Baru kali ini lo ngobrol sama Bapak Dirlantas gitu, maksud saya bisa duduk di sini, saya bangga banget gitu loh. Kita juga senang dengan kedatangan Mas Tommy. Karena apa? Kita harapkan tentunya teman-teman yang sebaya, yang milenial, itu bisa mengikuti bahwa sebenarnya polisi itu tidak perlu ditakuti, dan arahan polisi untuk kita sendiri, bukan untuk polisinya, untuk masyarakat, untuk diri sendiri. Bahwa untuk tertib, keselamatan, berlalu lintas di jalan itu adalah untuk pribadi masing-masing. Ini yang suka istilahnya Bapak polisi, istilahnya itu tidak ditakuti, malah kita berteman gitu kan. Boleh kita berteman, tapi jangan juga curhat masalah kehidupan nikah gitu kan. Itu berbahaya sekali. Tapi istilahnya itu yang pasti buang pikiran yang negatif lah istilahnya tuh. Selama ada polisi, bahaya nggak apa-apa. Sebenarnya baik, kita malah bisa sharing gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita selama ini melakukan hal yang salah, nah siapa tahu bisa kita benarkan. Gitu Pak ya.
Eh, karena kita mau bahas apa lagi, Pak? Kita ngobrol lagi nanti selanjutnya, tapi kita pantun dulu, boleh? Ini mau apa? Boleh? Kok bisa pantun, Pak? Oh bisa. Betul. Waduh, saya tersaing kalau gini. Beli sayur bareng Nana. Ya. Belinya 10.000. Jangan kemana-mana. Asik siap. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Saya itu warga Indonesia yang baik. Wah, ini perlu contoh nih. Perlu contoh. Jadi saya harus punya SIM. Iya. Istilahnya itu KTP harus punya, Oh. STNK lengkap gitu kan, Pak. Sip. Tapi jangan dilihat, Pak. Masalahnya itu pohanya itu lucu banget. Oh, itu udah biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Wah, ulun. Tapi untuk lebih meningkatkan kepercayaan saya, bisa dong saya lihat. Boleh, Pak. Banyak orang yang bilang muka saya itu mirip Presiden Korea Utara katanya. Kim Jong Un. Betul. Sekilas memang mirip. Betul. Mirip kan? Iya. Iya, Bang. Berarti mujurnya rumahnya. Makanya itu saya, aduh, tuh. Mirip bener nih. Bener. Nah, ya terkait dengan masalah SIM. Mas Tom, kenapa saya minta saya lihat? Ya, Pak. Karena untuk meyakinkan saya bahwa memang betul. Karena warga milenial itu harus memberikan contoh yang baik. Iya, benar, Pak. Nah, ini perlu dicontoh nih, Mas Tommy, aktivitasnya tinggi, tapi tetap taat dengan peraturan. Iya, Nah, sip. Itu masalah harus, Pak. SIM, Mas Tom, tahu? Sekarang SIM ini beda dengan zaman 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Kenapa tuh, Pak? Apa tuh yang bikin beda? Kenapa? Sekarang kita kan sudah menggunakan elektronik nih. Ah. SIM pun, Mas Tommy pada saat ke Jakarta, ke Sumatera misalnya, pada hari itu SIM-nya habis masa berlakunya. Mati berarti, Pak? Mati. Sementara Mas Tommy diharuskan untuk membawa kendaraan bermotor, bawa mobil. Iya. Waduh, kalau jalan. Kan deg-degan saya tuh. Deg-degan. Nah, belum lagi kalau nanti ada pemeriksaan, Nah, itu yang benar-benar ditakutin, ditangkap Pak. sama polisi karena SIM-nya sudah lewat. Di sana Mas Tom, boleh ngurus SIM. Maksudnya di luar kota selain kota kelahiran saya boleh? Ini gitu? boleh. Saat sekarang ini seluruh SIM yang ada di Indonesia itu sudah online. Jadi dimanapun Mas Tommy misalnya Oh, mau Papua juga bisa, memperpanjang, boleh. Wah, berarti istilahnya emang benar-benar modern sekarang semuanya. Dan istilahnya itu dibikin simple. Istilahnya itu, apalagi sebagai contoh ulun Iya. pribadi kan ulun kan mau ribet. Nah, Makanya istilahnya itu kadang-kadang tuh pusing juga baik. Kalau misalnya SIM parak habis, maka pas ada job di luar kota gitu kan. Itu tuh yang memusingin gitu nah, apa. dimanapun Mas Tommy misalnya membutuhkan untuk perlu memperpanjang SIM, bisa. Syaratnya tuh, Pak. Syaratnya sama dengan yang sebelumnya. Hah? Harus datang ke kantor polisi, kemudian melakukan pendaftaran, dan bisa langsung cetak di situ, saat itu juga langsung jadi. Langsung jadi. Nggak perlu nunggu-nunggu. Nggak perlu nunggu. Wah, ini informasi penting, Pak. Penting benar istilahnya itu.
Soalnya kan pikiran-pikiran yang kolot kan banyak yang ya pokoknya aneh-aneh lah Pak ya. Ya. Nah itu Bang istilahnya tuh kalau misalnya udah tahu informasi seperti ini, istilahnya itu kita jadi tenang, aman. Betul. Cuman sebenarnya Pak, saya kalau mau kasih saran satu nih Pak, boleh Pak ya? Boleh nggak, Pak? boleh. Boleh Pak. Boleh. Saya kasih saran. Boleh, Pak. boleh. Takut ditangkap. Kita polisi saat sekarang ini menerima feedback apapun dari masyarakat. Nah, itu penting berarti nggak apa-apa. Apalagi kan kita berbagi sharing kan. Iya, betul. Istilahnya tuh. Sebagai ulun ini kan istilahnya tuh generasi yang kada ingatan jalan pelupa. Oh. Jadi istilahnya tuh kalau boleh nih ke depan istilahnya tuh kan sekarang sudah banyak aplikasi yang canggih. Tapi ditambah lagi dengan aplikasi reminder, misalnya pengingat untuk kita. Jadi kalau misalnya waktu kita mau habis, bukan masih SIM-nya. Iya itu masih SIM-nya Pak. SIM-nya mau habis, ada notification atau sejenis ya reminder lah. Jadi pengingat bahwa besok atau lusa SIM Anda mau habis masa berlakunya. Ini Mau masukan yang diperpanjang bagus, atau bagaimana? Nah itu masukan Pak. yang bagus. Bagus tuh Pak. Bisa saya catat itu untuk kita coba komunikasikan. Kita bisa mencoba aplikasi untuk reminder itu. Nah itu Nah, Pak. bukan hanya SIM, Mas Tom. Wah, ini saya jadi teringat. Misalnya pajak kalau kan Pajak SNK juga bisa saya juga dapat Pak. itu. Isinya Boleh, semuanya enak. boleh. Jadi Ini bukan cuma masukan yang kartu bagus. kredit Pak, saya diingetin. Soalnya kan kalau ini penting gitu Pak. Kalau misalnya udah mati kan malah kita ribet ngurusnya lagi. Betul. Itu mempersulit. Iya. Jadi tepat waktu akan lebih bagus. Nah, kalau ada reminder seperti itu, wah ini cakep nih. Cakep, Pak. Usulannya bagus. Cakep. Pasti setuju sama semuanya lah. Nah, itu terus ini Mas Tom. Selain SIM, kita juga ada aplikasi namanya Eri. Eri, anu kah? Aplikasinya kayak nama bobinyan lah. Kalau ini mulai ngalih ya Pak ya, orang jomblo ini kan tapi misi ada yang menyayangi. Apa tuh Pak Eri tadi Pak? Kepanjangan. Mas Tomnya begitu nama Eri langsung greget. Iya Bang, itu bukan nama cewek. Pengaruh Pak. Namanya aplikasi itu. Pengaruh soalnya anu apa namanya terlama sudah jomblo. Oh gitu. Jadi mendengar nama perempuan tuh langsung aduh naik antara emosional. Jadi Eri itu masuk electronic registration dan itu gunanya untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor mempersingkat waktu. Kemudian juga bisa menghilangkan pencalonan. Menghilangkan ini Pak. Ini emang istilahnya tuh kita nggak bisa menutup lah. Misalnya emang banyak istilah calon-calon ini. Inilah yang bikin ribet sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau kita bikin kalau langsung urusan ke Pak Pol kan sebenarnya cepet aja. Tapi karena adalah yang menutup-nutupi jadi seakan-akan membuat semuanya itu menjadi ribet. Sekarang ini Mas Tom, kita menggunakan aplikasi-aplikasi itu untuk memutus hubungan antara orang per orang. Jadi menggunakan aplikasi. Eri itu bisa melakukan pendaftaran itu melalui handphone. Bisa smartphone juga bisa lah. Bisa. Ada aplikasi tinggal download aja Pak ya. Download. Nanti bisa datang ke bagian BPKB itu untuk melakukan pendaftaran itu hanya cukup menggunakan barcode saja. Scan di situ sudah bisa mendaftar. Simple. Itu juga untuk menghilangkan antrian-antrian. Nah, saat sekarang ini apalagi masalah situasi sekarang kita yang masih pandemi seperti ini, kita mengurangi betul yang kerumunan. Sehingga kita mengurangi adanya antrian yang ada di loket-loket itu. Sehingga bisa melakukan pendaftaran lebih awal dulu di rumah. Kemudian bisa datang ke kantor polisi, nanti waktunya akan lebih singkat. Istilahnya tuh karena memang daripada ini juga kita harus mengikuti protokol kesehatan. Betul. Makanya tadi harus physical distancing, social distancing. Dan ini adalah cara yang terbaik. Bahkan ini istilahnya tuh dengan modern seperti ini lebih dicintai anak-anak muda sekarang. Itu Bang. Istilahnya tuh seluruh anak muda harus mendukung program-program Pak Pol seperti itu. Membantu kita akan lebih top sebenarnya. Nah, istilahnya tuh anak-anak muda, Pak Polisi sudah memudahkan kalian semuanya. Nah, sekarang tugas kami juga harus menaati juga aturan-aturan di lalu lintas. Ya kalau Pak? Betul.
apa namanya prosedur keselamatan harus dilakukan. Betul. Jangan dilawan, peraturan semuanya diumpati. Ya kalau Pak diikutin. Diumpetin. Betul, Tom. Nah, sekarang baik kita lebih seru lagi ngobrolnya tentang lalu lintas, mau nggak kira-kira kalau kita liatin video sosialisasi e-tilang? Oh, boleh? Ada Pak. Setuju, Ada. setuju. Tapi sebelumnya saya pantun lagi nih. Ini Bapak. Boleh nggak? Oh, boleh banget Oh. dong. Oke, siap. Pantunnya, buahku ini buahnya asli dari Kalsel. Ya, Cakep. Tetap di sini bersama Ditlantas Polda Kalsel. Wey, keren. Mantap. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Nggih. Hadang-hadang nih lo OTW. Anda memasuki kawasan pemberlakuan tilang elektronik. Mbak, iya gerang. Ada percaya kok, paling dustainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. NPD now. Ada yang saya bisa bantu, Pak? Benar ini dengan rumah Bapak Amin. Benar. Kami dari Ditlantas Polda Kalsel mau menyerahkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang sudah Bapak lakukan tadi di Simpang 4 Belitung. Kapan saya melanggarnya, Bapak? Saya kan ngerasa melanggar apapun tuh. Di sini sudah tertera semua bukti pelanggar, foto dan data pelanggar juga. Silakan Bapak datang ke Polda untuk mengkonfirmasi maksimal 5 hari, Pak. Makasih, Pak. Ini surat nikah Bapak nih. Sekalinya surat tilang. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Mas Tom, Kamsel biar kita Talk. ngobrolnya lebih seru, kita ngopi dulu yuk. Waduh, udah ada kopi nih. Asik. Waduh, Kopinya racikan saya loh. Serius ini, serius. Bapak yang ngeracik kopi? Betul. Bapak selain polisi jago ngeracik kopi juga. Polisi itu hobi, Mas Tom. Ini multi talent. Pekerjaannya bikin kopi. Tapi kalau saya minumnya pakai gula, Pak. Soalnya saya orangnya kurang manis. Oke, saya kasih gula dulu ya. Nah, aromanya ini sih udah mantep banget, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Mas Tom? Enak nih, Pak, kopinya. Buatan apa sendiri? Betul. Bapak juga meracik kopi loh. Nggak bisa. Aduh, ini tadi jago pantun, jago bikin kopi. Aduh, ini multi talent banget gitu, Pak. Semuanya bisa ternyata. Kebetulan. Kebetulan. Nah, terus gini, Mas Tom, kita lanjutin ngobrol-ngobrol nih. Oke. Kita bilang nggak? Kalau yang istilahnya tuh baru-baru ini sih alhamdulillah nggak apa. Karena istilahnya tuh saya udah mengikuti peraturan. Nah, itu cocok itu. Tapi dulu pernah, Pak. Gitu. Dulu tuh pernah saya kena tilang karena nggak pakai sabuk pengaman. Itu salah saya sendiri sih, Pak. Simple kan? Simpel. Melanggar. Nah, sekarang Mas Tom pada saat yang dirasakan waktu itu, yang beberapa waktu tuh pasti ribet ngurus tilangnya ini. Itu Bang, Pak. Istilahnya itu dari situ tuh membuat saya sebenarnya malas lah kena tilang istilahnya tuh karena ribet urusannya. Terus sidang lah, inilah gitu, Pak. Saya tuh memang orangnya
nggak mau ribet, Pak. Sekarang Mas Tom, kita ada aplikasi namanya e-tilang. Ya saya dengar sih e-tilang itu, E-tilang. tapi saya nggak tahu proses e-tilang ini gimana, Pak. E-tilang itu Mas Tom, jadi tidak perlu lagi kita datang bersidang ke pengadilan. Jadi pada saat Mas Tom melakukan pelanggaran, bisa diperlihatkan di situ tabelnya pelanggaran apa yang dilanggar. E-Tlay merupakan terobosan atau inovasi sistem penegakan hukum di jalan raya secara elektronik. Bisa langsung ke ATM. Adapun mekanisme dari Electronic Traffic Law Enforcement atau E-Tlay adalah sebagai berikut. Ini jadi lebih memudahkan juga. Pelanggar yang tercapture oleh kamera CCTV akan langsung diverifikasi oleh petugas back office di RTMC Polda Kalimantan Selatan untuk memastikan Tidak perlu. Jadi memang betul, Mas Om. Kita saat ini dengan adanya aplikasi e-tilang itu mengurangi interaksi antara si pelanggar dengan petugas. Iya. Karena itu tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Om, jangan sampai Jadi istilahnya tuh, damai-damai nih. nah itu. Jangan ragu-ragu, kita terbuka. Iya benar, Pak. Benar. Dan istilahnya juga, kalau memang istilahnya itu masyarakat salah, gitu kan, didenda. Tapi puas, istilahnya tuh dananya itu masuk bener karena memang karena denda kita. Bener. Kalau itu kan, nah itulah yang bikin akhirnya masyarakat tuh kesal sebenarnya, Pak. Nah, gitu. Dengan adanya e-tilang itu, Mas Om, ya betul-betul sudah memangkas. Jadi tidak boleh lagi ada masyarakat yang melakukan pelanggaran kemudian membayar langsung kepada polisi. Nah, melalui kesempatan ini, Mas Om bisa sampaikan kepada teman-teman milenial kita, kalau ada petugas-petugas yang melakukan hal yang seperti itu, jangan mau. Jangan mau ya. Jangan mau. Karena sekarang istilahnya tuh ini sudah modern. Itu kan zaman dulu. Kalau misalnya masih ada gitu, ya berarti ketinggalan zaman. Bayar langsung ke ATM atau alat yang sudah dibawa langsung oleh petugasnya di situ, gesek, atau by transfer, M-banking, boleh. Bisa transfer, selesai urusan. Nah iya, ini, waduh. Tapi jangan juga, Bang, karena istilahnya tuh kenyamanan, lalu dilanggar. Nah, itu tidak boleh. Nggak boleh. Jangan karena, nggak apa-apa, simple, dah melanggar aja terus. Tidak boleh. Karena tadi yang kita kembali ke awal, Mas, adanya pelanggaran itu bisa menimbulkan kecelakaan. Ya, kesian yang lain. Bukan cuma pikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain. Enggak, betul. Karena kalau kecelakaan nggak mungkin sendirian. Betul. Ya kita berlalu lintas di jalan itu kan tidak sendirian. Ada orang lain yang juga kita harus jaga keselamatan. Nah, itu dia. Makanya kita menjaga bersama lah. Betul. Aduh. Jadi jangan sampai ketilang lagi, Mas Om. Walaupun ini informasi yang memudahkan, tapi jangan sampai ketilang. Insya Allah sih, Pak. Amin. Mudah-mudahan selama ini saya sudah mengikuti prosedur lah. Yang tadinya saya nggak pakai sabuk pengaman, sekarang harus pakai sabuk pengaman. Dulu itu sebenarnya satu aja masalahnya, Pak. Mobil kan, alhamdulillah udah bisa ganti nih mobil nih. Iya. Yang udah mobil yang lebih cakep nih tentu. Ya dikit lah. Kalau yang dulu sasak wae gitu. Nah, itu yang bikin males pakai sabuk pengaman, pakai mobil yang itu. Istilahnya itu kan badan saya tidak seperti Bapak gitu kan. Badan saya terlalu kecil, Pak. Jadi istilahnya itu bikin sesek ke sini. Nah, gitu nah makanya kemarin tuh kadang ulun pakai. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah agak lega. Cakep. Jadi pakai. Tapi sebenarnya kondisi apapun, karena itu menjaga keselamatan kita sendiri. Nah, itu makanya betul. Kenapa harus kita paksakan bahwa harus menggunakan sabuk pengaman itu karena untuk menjaga diri pribadi masing-masing. Termasuk helm juga malah. Oh iya. Iya itu. Helm istilahnya itu penting juga untuk pengguna motor itu kan. Itu penting banget. Iya. Kalau misalnya kada pakai helm pas gugur. Dibawa kepala yang pecah. Itu. Aduh. Nah, ini Mas Tom. Ini kan sebagai anak muda nih. Kira-kira ketemu sama polisi itu bagaimana kira-kira, Mas Tom? Sebagai anak muda nih. Nah, itu Bang. Saya sebagai ya istilahnya hari ini mewakili lah. Keresahan-keresahan mereka ya kan. Jadi sebenarnya yang pastinya banyak sih takut, Pak. Takut. Terus
ada yang kesal juga, mungkin kesal karena oknum aja sih Pak. Iya. Misalnya karena oknum yang bermain, jadi makanya masyarakat itu sedikit kesal. Dan kalau takut itu pasti istilahnya tuh, karena ya kita kan sudah dari kecil itu biasanya tuh emang jadi bahan awas. Kau nanti minta ke polisi loh, gitu istilahnya kan. Itu zaman dulu. Nah, sekarang itu polisi harus lebih dekat dengan masyarakat. Iya, Apapun permasalahan yang ada, paling tidak bisa dikomunikasikan dengan polisi. Karena apa? Kita polisi itu bisa membantu masyarakat, bisa melancarkan arus lalu lintas, bisa membantu hal-hal yang lain. Contoh kan sudah banyak nih kita lihat, ada ibu-ibu yang mau melahirkan karena padat arus lalu lintas di situ sehingga dibantu oleh polisi. Iya, Sebenarnya polisi itu adalah sahabat masyarakat dan tidak boleh ditakuti, Masuk. Iya, itu Pak. Harus bersahabat. Tapi kalau ngeliat seperti ini, istilahnya tuh saya udah apa namanya itu beda mindsetnya sekarang. Itu yang kita butuhkan. Polisi itu ternyata baik benar dan istilahnya itu kita bisa ngobrol seperti ini, gitu. Nah, jadi buah nikam kan bisa takut karena istilahnya itu buang pikiran-pikiran buah nikam selama ini yang ada polisi bisa nangkep langsung, ada apa alasannya menangkap? Gitu kan tidak ada alasan untuk menangkap. Jadi jangan takut. Misalnya kalau kalian tidak melawan peraturan, ya, karena bakal diapa-apain, malah istilahnya curhat boleh jalan sini, tapi boleh. Tapi jangan diomong curhat yang terlalu mengalihkan. Baik ya, lu kadang Jepang sudah sebulan. Kalau kafe Jepang kan mungkin kayak gitu kan. Oke, jadi istilahnya itu mulai sekarang insya Allah kedepannya kita lebih nyaman lah istilahnya karena udah tahu polisi itu sebenarnya sahabat masyarakat. Intinya di situ kan Pak ya. Betul. Nah, itu. Jadi istilahnya kalian semua ingati jangan takutan lagi. Oke? Tapi itu apa peraturan tetap dilakukan. Oke, Mas Om. Nah, kita saksikan lagi video sosialisasi yang terkait dengan masalah Ditlantas Mobile. Oke. Boleh. Selamat menyaksikan. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Kamsel Talk. Ditlantas Polda Kalsel kini mengeluarkan aplikasi Ditlantas Mobile yang bisa di-download di Play Store. Dengan layanan 24 jam yang tepat waktu, kejelasan informasi, dan aman. Aplikasi ini meliputi kemudahan layanan untuk pendaftaran BPKB, lihat atau cetak antrian, info proses, info ranmor, dan info pajak kendaraan. Sekarang kita sudah nggak perlu ribet ngantri untuk urusan BPKB. Sekarang sudah nggak zamannya. Semua ada di ujung jari kita. Tinggal buka Google Play di smartphone kamu dan download aplikasi Ditlantas Mobile. Dari aplikasi tersebut, Anda bisa langsung pilih jenis pendaftaran yang Anda inginkan. Lalu isi data pemohon dengan lengkap. Pilih jadwal yang Anda inginkan. Kemudian langsung dapat QR Code. Gampang kan? Tahap selanjutnya, Anda tinggal datang ke kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel sesuai jadwal yang sudah Anda tentukan dengan membawa kelengkapan berkasnya. Masuk ke ruang pendaftaran, serahkan berkas yang diperlukan kepada petugas, scan QR Code Anda, lalu akan mencetak formulir pendaftaran, dan terakhir, Anda akan diarahkan menuju loket yang sesuai dengan permohonan Anda. Tanpa harus ribet ngisi formulir dan tanpa harus mengantri. Kamsel Talk. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Oke, Mas Tom. Iya Pak. Lanjut ngobrol lagi nih. Weh, siap. Saya senang Pak. Ada masih banyak yang perlu kita obrolin sebenarnya. Kursinya enak, Pak. Waktunya terbatas banget ya. Iya, Satu jam. Makanya itu bentar banget. Perasaan kita baru ketemu tadi Pak. Iya. Jadi karena memang kita lama nggak ketemu, Mas Tom. Iya. Jadi pada saat ketemu itu waktunya rasanya singkat betul.
Tapi kursinya enak, Pak. Oh gitu. Empuk ya. Empuk. Dan serasa lagi mau main game. Nah, Mas Tom, kita juga nih selain aplikasi-aplikasi tadi yang saya sudah sampaikan, Iya, Pak. ada lagi aplikasi namanya sistem e-filing dan recording laka lalu lintas. Filing. Iya, e-filing Itu apa itu? itu aplikasi yang mendata setiap kejadian lalu lintas yang terjadi di wilayah kita. Kita di wilayah Kalimantan Selatan itu terdata di situ. Lakan. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan. Betul. Iya, itu terdata di situ. Gunanya untuk apa, Mas Tom? Selain kita bisa mengevaluasi kenapa terjadi kecelakaan lalu lintas, Betul. faktor penyebabnya apa, yang terlibat kecelakaan lalu lintas itu siapa saja, misalnya pelajar atau mahasiswa atau pegawai negeri. Nah, semua data itu terrekod di situ dan kita bisa evaluasi. Gunanya untuk kita, oh ini yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas itu karena ada jalan yang berlubang. Ya. Nah, kita lakukan komunikasi dengan pihak stakeholder yang menangani itu untuk melakukan perbaikan. Iya, jadi saya lebih mengantisipasi. Iya, betul. Karena yang sudah ada, sudah pernah terjadi kecelakaan atau laka. Kalau misalnya, ya kayak Bapak tadi, kalau jalanan rusak biasanya diperbaiki, itu kan mengurangi untuk kecelakaan berikutnya. Iya, betul. Jadi kita evaluasi dari data yang ada itu, kita evaluasi untuk menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan yang berulang di tempat itu. Iya, termasuk istilahnya tuh kita ngomongkan daerah Kalsel masih banyak misalnya kalau kita lari ke kalau lari ke Jalan. Jalan kita kalau ke arah rantau itu kan masih banyak yang kadang-kadang lampunya suka mati. Kalau malam itu kan berbahaya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, belum lagi nih Pak, biasanya nih, ini pengalaman saya pribadi nih. Iya. Saya kalau lewat sana banyak banget motor yang kada bernyala, motorannya remnya. Itu berbahaya banget, nah aduh. Berbahaya. Nah, itu hasil daripada recording itu kita mengevaluasi itu, oh ini karena penerangan jalan kurang. Penerangan jalan kurang. Ya, itu bisa kita berkoordinasi, membuat surat, menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipasang lampu jalan itu. Nah itu bahasa istilahnya e-filing tadi itu berguna banget. Berguna. Untuk masyarakat pun merasakan penting itu aplikasi. Memang semua aplikasi yang ada ini kita tujukan untuk bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat, Mas Tom. Jadi bukan untuk kepentingan polisi sendiri, tapi untuk bagaimana supaya masyarakat itu lebih nyaman, lebih enak, dan lebih aman berkendara juga, Pak. Betul. Gitu. Keren. Sekarang kita juga lagi mengembangkan satu aplikasi namanya Ditlantas Mobile atau beda lagi aplikasi. Beda lagi. Ada lagi aplikasi yang akan kita kembangkan namanya Ditlantas Mobile. Itu buat apa lagi, Pak? Ini benar-benar loh, saya dari tadi ternyata istilahnya itu kepolisian, apalagi khusus untuk Polda Kalsel memiliki aplikasi yang banyak banget. Tadi dari ERI kan, sekarang Ditlantas Mobile. Nah, Ditlantas Mobile. Salah satu fiturnya nih, Mas Tom. Apa tuh? Salah satu fiturnya, kalau misalnya Mas Tom membutuhkan pengawalan. Nah, katakanlah mungkin 5-6 bulan ke depan, Mas Tomnya ada hajatan. Iya, tapi hajatannya misalnya keluar kota misalnya, ke arah Pelihari misalnya. Iya Pak. Nah, pada saat mau jalan, saya karena ada beberapa kendaraan, rombongan, saya butuh pengawalan nih. Bisa lewat smartphone itu, kemudian lihat fitur pengawalannya di situ, kemudian masukkan. Saya membutuhkan pengawalan dari sini ke sini. Nah, itu bisa terbaca oleh kita dan bisa kita langsung respon. Jadi tidak perlu datang, maksudnya tidak perlu datang ke kantor polisi. Istilahnya bisa nanti lewat Ditlantas Mobile tadi. Bisa. Nah, istilahnya kan kadang-kadang kita juga ada yang hal urgent kan? Iya. Nah, itu berarti istilahnya itu memudahkan masyarakat ya? Betul. Jadi, di situ selain perpanjangan surat-surat kendaraan bermotor bisa juga melihat di Ditlantas Mobile itu. Kemudian pengawalan. Bisa. Kemudian komunikasi, koordinasi misalnya untuk permintaan polisi untuk ke sekolah-sekolah itu juga bisa. Sekolah bisa juga? Bisa.
Jadi misalnya sekolah ini kita membutuhkan untuk sosialisasi tertib lalu lintas. Saya membutuhkan petugas untuk datang ke sekolah saya melalui ditelan aplikasi mobile tadi. itu. Melalui aplikasi tadi. Istilahnya itu aplikasinya itu bukan cuma satu kegunaannya tapi banyak ya. Banyak. Dan itu istilahnya tuh penting banget juga sih nanti. Wow. Dan itu saya pasti bisa di download di seluruh handphone. Bisa. Terutama yang smartphone yang berbasis Android. Nah, istilahnya pasti masyarakat banyak pakai Android sih. Rata-rata. Dan Seluruh kalangan loh kalau Android itu. semua. Jadi Seluruh bisa di-download dan bisa masuk ke aplikasi itu dan bisa melakukan interaksi dengan polisi melalui aplikasi. Emak-emak itu bisa langsung. Bisa. Emak-emak sekarang itu, woi jangan salah Pak. Oh gitu. Emak-emak sekarang jago-jago main medsosnya. Tapi emak-emak itu gak ada jago kalau nyetir motor Pak. Orang ke kiri dia sen ke kanan. Itu tolong Pak, tolong tilang aja Pak. Kesel ya Pak. Kalau kemarin baru lagi nih Pak saya keluar dari sini. Itu dia sen ke kanan mulu. Oh gitu. Tapi dia di tengah jalannya. Dan belok kanan. Ya Allah ini mau emak-emak. Itu sebenarnya bisa Mas Sam hubungi ke RTMC tadi. Oh bisa Pak? Kan kesian bayinya mau anak. Iya itu. Aduh. Hari ini senang banget saya Pak. Bisa ngobrol langsung sama Pak di lantas. Bapak bisa ngejelasin aplikasi. Mulai dari iya. Iya. Ini banyak banget poin-poin yang harus didapat. Ya terima kasih aku bisa ngobrol sama Pian dikasih kopi lagi. Wah, saya juga sebenarnya sangat berterima kasih dengan kepadatan kegiatannya Mas Tommy bisa menyempatkan datang ke sini untuk ngobrol dengan kita. Sekaligus bisa mensosialisasikan apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya polisi itu kadang-kadang untuk menyampaikan kepada masyarakat kami terbatas Mas Tommy kesempatan dan waktunya. Nah, mungkin melalui Mas Tommy bisa membantu kami untuk bisa mensosialisasikan itu dan bisa menyampaikan kepada masyarakat tertib lalu lintas, sadar berlalu lintas, sehingga itu bisa menjaga keselamatan diri masing-masing. Terutama yang milenial. Insyaallah saya bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Soalnya itu kan bukan cuma untuk saya. Betul. Misalnya banyak juga keluarga yang menghadapi itu. Betul. Jadi istilahnya itu mudah-mudahan ke depannya peraturan tadi yang ulun sendiri pribadi harus melakukan gitu kan ya. Yang tidak pakai sabuk pengaman, sekarang belum pakai sabuk pengaman. Nah, itulah contoh yang baik untuk masyarakat yang lain. Gitu Betul. Nah, yang lainnya insya Allah mengikuti ya apa yang sudah. Nah, misalnya naik motor, jangan lupa spionnya jangan kededa gitu kan. Semuanya harus dilakukan, jangan dilawan. Ya. Jadi masyarakat tuh tahu gimana pentingnya itu peraturan ini. Karena itu untuk mereka juga. Betul. Jadi mereka harus sadar. Betul. Insya Allah Pak. Terima kasih. Wah, saya betul-betul terima kasih nih kedatangan Mas Olo ke tempat kami bisa memberikan manfaat yang besar bagi kami. Iya. Pak, kira-kira untuk Bapak ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Pak? Bagaimana pentingnya tentang kesadaran mereka untuk berlalu lintas? Jadi gini, Mas Tom, himbauan kita kepada masyarakat itu adalah bagaimana supaya pada saat berkendara atau menggunakan lalu lintas itu harus betul-betul mengikuti aturan yang ada. Itu harus. Kenapa? Karena pada saat berkendara itu selain diri sendiri kita juga menjaga keselamatan orang lain. Gitu. Berhentilah di belakang marka jalan. Kemudian pada saat lampu traffic light itu misalnya dari dari hijau kemudian kuning mau ke merah. Nah, pada saat kuning itu jangan ditancap gasnya. Itu berbahaya. Nah, kuning itu artinya untuk lebih berhati-hati, persiapan untuk berhenti. Bukan, wah supaya saya tidak dapat lampu merah,
tancap gasnya. Nggak boleh. Bahaya, ya. Bahaya. Nah, jadi itu salah satu poin. Kenapa? Seperti tadi, ada keluarga kita di rumah. Dan kita datang, selamat, alhamdulillah. Keluarga kita pun tenang, bersyukur kalau kita kan itu sudah sih. Belum di sini gitu kan. Jadi kereta yang ada cuman ada keluarga yang lain. Ada keluarga yang lain, keluarga kita, saudara-saudara kita. Nah, itu kan. Bisa kan bayangkan kalau misalnya buana kehilangan itu sedih gitu kan. Nah, Jangan sampai gitu kan. Jadi kita harus menjaga lah. Oh iya, Pak. Kalau kata salah dengar betul lah. Istilahnya ini sebentar lagi HUT Bayangkara. oh betul. Kok tahu? Iya, karena kemarin kan saya ada ngobrol lah sama teman-teman. Oh, Saya tahun kemarin kan ngisi acara, Pak. oh. Tahun kemarin saya ngisi acara HUT Bayangkara. Dan saya ingat, tahun ini HUT Lantas. HUT Lantas ya? Iya betul. Tahun ini berarti HUT Lantas lagi. Iya. Dan tahun ini saya bisa ada kesempatan ngobrol sama Bapak. Ini sih bangga saya. Kalau kemarin saya nyanyi aja. Sekarang ngobrol ya. Alhamdulillah. Bener banget, Pak. Jadi tanggal 22 September kita Tanggal 22 September, bentar lagi. Pak. Wes. Oke, saya berdoa juga nih. Saya ada mudah-mudahan HUT Lantas Bayangkara yang tahun ini bisa 65 yang kedua 65. 65 tahun. Semoga istilahnya tuh makin makin profesional gitu kan, makin bersahabat dengan masyarakat. Betul. Yang pasti juga masyarakat tadi istilahnya makin nyaman dengan polisi. Ya. Istilahnya tuh kita yang mau rubah mindset semua Ya, orang, betul. apalagi dengan ditambahnya aplikasi istilahnya itu dengan memudahkan masyarakat. Betul. Itu akan membuat masyarakat lebih cinta dengan polisi. Amin. Siap loh, Pak. Iya. Boleh Tom? Ya kita bisa senang kami terutama ini sangat senang betul dengan Mas Tommy datang ke sini. Siap. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan benar waktu yang padat tapi masih menyempatkan datang ke sini. Supaya selain bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, bisa mengajak teman-teman untuk bisa tertib. Oke. Siap, Pak. Betul. Nah, jadi ayo warga Banyuwangi seberapa anak mulai ini tertib, disiplin. Nah, dari mulai makan Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura sampai ke Tanjung Baru. Nah, ini seberapa Anda ngarakan? Ingati bukan piano yang ini tertib, disiplin, berlalu lintas. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya, kan? Betul. Betul. Mulai ini kita berubah, ingati sana Pak. Pak, boleh kita nyanyi bareng? Wah, Ini mau mantap gitar Pak, banget. ya. Ini mau gitar mengamen, lu kurang duit. Oke ya Pak. Jadi beberapa hari kemarin ada kebayang lah misalnya itu lagu Cinta Dulu, emang lagu Cinta Dulu. Kemarin ada lu pernah bikin lagu Ratu Kuara. Ratu Kuara ngerti lah Pak. Iya. Ratu Kuara Apa itu artinya saya jadi sampah aja. Itu artinya Pak. Dalam itu. Itu lagu galau Pak. Oh. Lagu bujuran Pak. Cuma ini liriknya saya rubah jadi tentang lalu lintas. Oh, cakep. Boleh Pak ya? Boleh. Saya buka nih masker dikit biar kadang-kadang ini nanya spesial banyak buka nih masker. Impian hendak selamatkan, apabila itu peraturan kecelakaan. Yang tinggalkan impian tak akan sabar akan terjadi anak keluarga rumah yang diam nyaman jiwa kita berataan. Itu pesannya dalam banget, Sob. Dalam banget. Dalam banget. Meskipun sebenarnya secara harfiah poin per poin itu saya tidak mengerti. Itu bahasa Banjar.
Tapi saya tahu maksud yang paling utama itu adalah bahwa hati-hati berkendara karena keluarga mengemudi. Iya. Sip, Pak. Sip. Mantap. Oke. Mantap. Terima kasih kalau Ya. sudah diundang ke sini. Wah, saya terima kasih banyak nih, kami Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel ini terima kasih banyak Saya yang bangga Pak. dengan kedatangannya Mas Tommy bisa meluangkan waktu ke sini. Kami tahu bahwa Mas Tommy ini padat betul kegiatannya, Alhamdulillah. tapi masih menyempatkan datang ke sini. Sekali lagi kami terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ini dulu tuh bukan hanya padat jadwalnya, padat lagi padat. Oke, Mas Tom. Jadi pertemuan bukan hanya kali ini saja. Mudah-mudahan ke depan Kapan kita waktu kita bisa ngopi lagi? Wes harus Pak. Ngopi bareng. Saya suka Tapi kopi. ada satu syaratnya, Mas Tom. Kalau bisa nanti ketemu, ya agak turun-turun dikit lah badannya. Itu Pak. Insya Allah Pak. Saya lagi mengurangi juga Pak. Mengurangi ya. Ya mudah-mudahan saya bisa turun Pak. Ini saya lagi program kita lagi di gym. Oh gitu. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti badan saya bisa seperti Adi Rai. Kalau gitu Lon, izin pamit balik dulu. Makasih banyak. Selamat siang. Sekali lagi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu Bang.